104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subhanah Hafidhahullah, dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, nantinya setelah penyampaian materi Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 021 823 6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, berikut kita akan simak penjelasan dari kitab yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Jalla wa ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati nikmat yang besar darinya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, dan juga nikmat duduk dalam mengkaji ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang benar, yang menyampaikan amanah Al-Quran dan sunnahnya kepada kita sekalian. Kemudian marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin di negeri ini dan juga rakyatnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk terus tetap istiqamah sampai akhir hayat di atas jalan salafus saleh. Allahumma amin. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan ke pembahasan kedua dengan judul Fadlu Hifdzil Quran Al-Karim wa Hamalatah. Keutamaan menghafal Al-Quran dan keutamaan para pemangkunya. Syekh Yahya Al-Ghassani mengatakan, ya, Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir, ya, di surah Al-Qamar ayat ke-17. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Fahal mim muddakir, maka siapakah yang mau menjadi orang yang mengingat tersebut.
Lidzikr, makna lidzikr ay litadzakkur wal hifz wal faham, yaitu untuk mengingat, menghafal dan untuk memahami. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau jadi orang yang mengingat Al-Quran? Ai mutazakir, yakni yang mau menjadi pengingat Al-Quran. Qala al-Imam al-Qurtubi, ya, Syekh Yahya hafizahullah mengatakan, membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ai sahalnahu lil hifzi wa anna alaihi man arada hifzahu. Yakni maksudnya, kata Imam Al-Qurtubi, kami akan mudahkan orang tersebut untuk menghafal dan kami akan membantunya, ya, dalam menghafal tersebut, ya. Fahal min talibin li hifdzil Qur'an fayu'anu alaihi. Adakah para pencari ilmu yang mau menghafal Quran, maka dia akan kami bantu dan kami tolong. Nah, ini dibawakan tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian waqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, yang terdapat di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Surat Al-Ankabut ayat 49. Kemudian kata Asy-Syaikh, lillah ma arwa hadhil ayah allati tubayyin'idhama sya'nis sudur allati tahfazu kalamillahi azza wa jalla. Demi Allah, ya, betapa, ya, indahnya ayat ini, yaitu ayat bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Yang mana ayat ini menjelaskan, ya, keagungan dada-dada orang yang menghafal Al-Quran atau kalamullah. Wa tasifu ashabaha bi annahum humul ladzina utul ilm. Dan ayat ini menjelaskan bahwa pemangku-pemangkunya yang menghafal Al-Quran, bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu. Wa hal ba'da kitaballahi ta'ala min ilm, apakah ada yang lebih utama dari ilmu selain, ya, kitabullah Al-Quran? Naam, semua ilmu kembalinya kepada Al-Quran, kembalinya kepada kitab Allah yang mulia ini. Wa yubayyinu Allah Ta'ala lana min khilaliha annahu ikhtara min ibadihi fi'atan ja'ala sudurhum awiyatan li kalamihi. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan memilih di antara hamba-hambanya, yaitu sekelompok orang yang Allah jadikan dada-dada mereka sebagai tempat untuk, ya, firman-firman Allah Azza wa Jalla. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguh, ya, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada, ya, kaum muslimin dengan jelas. Allah utamakan mereka dengan dipilihnya orang-orang yang menjadi para penghafal Al-Quran dan juga mereka yang memahaminya
dan juga mereka yang mengamalkannya. Kemudian kata Syekh Yahya hafizahullah, bal law ta'ammala an-nas hadhihi al-qadiyah. Bahkan kalau manusia mau memperhatikan masalah ini dengan sebenar-benarnya, qadiyah ikhtisas min hadhil ummah, yaitu tentang kekhususan yang Allah berikan kepada umat ini. Apa kekhususannya? Bi anjalallah sudura ulama'iha sababan fi hifzi ayatillahil bayyinat, yakni Allah menjadikan dada-dada para ulama sebagai sebab ya terjaganya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menjelaskannya. Ulama ya, mereka yang menghafal Al-Quran ya, sebagai tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla memilih siapa-siapa yang dijadikan untuk menjaga kalamullah. La'alimu qimata huffaz kitabillahi ta'ala. Maka kalau kita perhatikan dengan demikian, orang yang memperhatikannya ya, niscaya dia mengetahui bagaimana qimahnya ya, kedudukan dan keutamaan ya, serta harganya ya, berharganya mereka para hufaz, para penghafal ya, kitab Allah Azza wa Jalla. Wal a'jabu min hadza, dan yang lebih aneh lagi, jadi kalau ada orang menghafal Quran ya, lalu ya, dia hafal ya, Al-Quran bahasanya bahasa Arab ya. Jadi kalau orang Arab ya itu ya, lebih mudah. Makanya disebut wal a'jab, dan yang lebih aneh lagi dari masalah ini, anna ba'da hadis sudur a'jamiyah, bahwa sebagian dada-dada yang menghafal itu ternyata dada-dadanya orang ajam, ini bukan Arab. La tantiqu al-arabiyyah ya, mereka tidak bisa ya, berbahasa Arab tapi menghafal Al-Quran. Walakin alsinatahum bil Quran fasihah, tetapi lisan-lisan mereka ketika membaca Al-Quran maka bacaannya fasih. Kama syahadna dzalika miraran, sebagaimana kita telah saksikan ya. Naam ya. Karena itu banyak ya di negara-negara muslim ya, diadakan ya, musabaqah hifdzul Quran dari tingkat negeri sampai internasional. Berkumpul semuanya dari berbagai bangsa, yang mana mereka ada yang sudah bisa bahasa Arabnya, percakapannya, ada yang belum bisa. Tapi ketika membaca Al-Quran sama ya, bagus bacaannya, sesuai tajwidnya ya, dan seterusnya. Nah, mungkin ini sampai di sini dulu ya, kita baca satu halaman. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang ya, tentang ya, kedudukan ya, menghafal Al-Quran ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi dari kitab yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan keutamaan menghafal dan memahami Al-Quranul Karim. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, saatnya kami membuka ya sesi interaktif bagi Anda yang ingin tilawah membaca Al-Quran
silakan di line telepon 0218236543. Dan untuk praktek membaca Al-Quran ini kami khususkan untuk laki-laki atau pria dewasa. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa juga mempersiapkan di nomor yang sama 0218236543. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan tilawah melanjutkan surat An-Nahl ayat yang ke-45. Kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar ya? Iya Pak. Ya, silakan Pak Iskandar. Belum tampil Pak Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Ayat ke-45 surat An-Nahl. Ayat 45. Ya. Yang di atas Pak Ustaz. Bil bayinati apa Ustaz? Ayat bawahnya lagi, Pak. Agak kabur. Ya. Apa Aminah Pak Ustaz? Iya, Iya, betul. betul Pak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makaru sayyi'ati an yahsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahum. Ulang lagi, konsentrasi. Kenapa Ustaz? Ada yang kecepatan membacanya. Diulang nggak Pak Ustaz? Iya, ulang. Silakan Pak, diulangi kembali. Afa aminal ladzina makaru sayyi'ati. Makarus. Jangan dipanjangkan ya. Yang mana Pak Ustaz? Makaru jangan dipanjangkan karena bertemu syiddah. Oh iya, aku kira panjang itu Pak Ustaz ya. Makaru sayyi'ati ayyasifallahu bihumul ardu. Bihimul ya. Bihimul. Coba ulang lagi, Pak. Ya, konsentrasi ya. Allah ya'tiyahumul azabu min haitsu la yashurun. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Iya. Aw ya'khudhahum ala tahaqqu Takhawufin. tahaqqufin. Coba lihat, Pak ya. Ya, Pak. Ta kemudian kha. Takhawufin. Tahaqqufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Aywa, barakallahu fiik ya. Pak Iskandar ya dari Kalimantan ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Pak Iskandar ada yang mau ditanya? Ya, Pak Iskandar. Tidak ada ya. Mohon maaf lahir batin Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Sama-sama. Nah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Alimuddin nih Pak, Jakarta Utara. Oh, iya. Pak Alimuddin di Jakarta Utara ya. Silakan Pak Alim. Ini ke 48 ya? Iya benar. Iya. An-Nahl 48. Alam ya Rabb. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال
والسمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Aywa, barakallahu fiik ya. Bagus ya bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat kepada antum Alimuddin ya. Dan Allah tambahkan juga semangatnya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Nah, Pak Alimuddin, ada yang mau ditanya? Sementara nggak ada dulu. Iya, baik. Iya, Nah. baik. Sekarang jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Untung di Pondok Ungu. Oh, Bapak Untung di Pondok Ungu ya. Memang untung dia bisa masuk nih. Silakan Pak Untung. Tampilin satu. Nah. An-Nahl ayat ke-51 ya. Ayat 51 wa qala Allahu la tatakhizu. Iya, benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahidun. Idgham. Innama huwa ilahu. Ya, idgham bi gunnah. Gunnah. Innama gunnah musyaddah. Innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-dinu wasiba. Apa ghairallahi tattaqun. Aywa, barakallahu fiik. Masya Allah, bagus bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, ada yang mau bertanya Pak Untung? Sementara belum dulu. Belum ya, baik. Jazakallah khair. Wa iya. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua yang menyimak tilawah. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zainal. Zainal ya. Pak Zainal Di Jakarta. Di Jakarta ya. Ya, silakan Pak Zainal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Nah, mungkin apa salah nggak sanggup apa salah jangan panjang-panjang kalau nggak sanggup. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Thumma idza kashafat durru an. Dur lagi. Dur. Oh, bukan ru ya. Thumma idza kashafat durru ankum.
apa harokatnya? Durra. Aywa. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Bagus ya, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Pak Zainal, ada yang mau ditanya, Pak? Sementara belum ada. Belum ada. Baik. Ya, ampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Zainal yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, di belakang Pak Zainal masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke 54. Ya, silakan di line telepon 0218236543. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Sularno Gandul, Pak siapa? Sularno Gandul Depok, Cinere. Sumarno. Sumarno. Sularno, Ustaz. Sularno. Sularno. Pak Sularno ya? Ya. Di mana tadi? Dari Gandul. Dari ya, dari Gandul ya. Baik. NTB apa ya? Ya. NTB. Bukan, Ustaz. Cinere, Depok. Cinere, Cinere. Depok. Oh, sini dekat ya. Cinere. Baik, maaf Pak ya Pak. Nah, silakan Pak Sularno di surat An-Nahl ayat ke-54. Di lahirnya mohon, Ustaz. Ya. Sudah? Yang di lahir, Ustaz. Mohon. Ya. Ayat 55 ya? 55 Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan langsung Pak. Wa idza busyira ahadum Bukan itu Pak, di atasnya Pak. katanya. Wa yaja. Paling atas Pak. Oh ya. Liyakfuru bima atainahum. Iya, bagus. Ayat. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Iya. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Aywa, barakallahu fiik ya, bagus ya Pak Sularno ya, semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, Pak Sularno ada yang mau ditanya? Hanya itu kadang ketukar itu, Ustaz. Apa itu? Tak sama ya itu. Iya ya, sudah ketukar ya. Konsentrasi Pak ya. Kalau ta titik 2 di atas, ya titik 2 di bawah. Itu bedanya ya. Suka kalau baca tuh suka ketukar itu, Ustaz. Mungkin belum biasa. Iya, harus Baca saya. dibiasakan dan fokus ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Nah, terputus. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Sularno atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah membaca membaca Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat ke-58. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ahmad di Jakarta. Pak Ahmad di Jakarta. Silakan Pak Ahmad, surat An-Nahl ayat ke-58. Minta tolong ditampilkan di
di layarnya. Iya, sudah Pak. Dengan Ahmad di Jakarta. Iya. Baik Pak, silakan langsung ke ini dibaca Pak. Bentar di layar belum ada. Iya, delay ya mungkin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa unsa dua harokat ya. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Lanjut. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala kunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a yahkumun. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya bagus, semoga Allah senantiasa menambahkan pada antum semangat untuk terus membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Nah, Pak Ahmad, ya ada yang mau ditanya Pak? Ahmad, ini Ya, silakan. ini kan di surat Al-Hasr itu ada ayat yang waladina uja min ba'dihim Rabbana figlana. Ya. Ayat keberapa itu Pak? Al-Hasr. Aduh, kalau ayat Ayat ke-10. Ayat ke-10 ya, baik. halaman ketiga kalau nggak salah. Ya. Waladina ja'u min ba'dihim Rabbana figlana. Nah, itu imam itu membaca dari Rabbana figlana, boleh enggak? Imam sholat maksudnya Pak? Iya betul. Maksudnya nggak dibaca dari awal ayat? Dari awal ya? Iya betul. Baik. Oh iya. Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Iya itu. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Nah, Ayo, terima kasih Pak. Ya, silakan. Membaca Al-Quran ya harus lengkap ya. Kalau ayat ya itu ya harus lengkap. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu ayatnya lengkapnya itu. Ya. Kalau dia mengimami bisa jadi kalau dia mulainya dari mana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Mungkin dia lupa. Ya. Jadi wajar kalau lupa. Tapi kalau sengaja itu tidak boleh. Ya. Kalau sengaja dia baca seperti itu tidak boleh karena ya ini menyelisihi uruf qiraah, kebiasaan ya dalam qiraah yang mulai dari ya awal ayat. Beda dengan orang berkhutbah atau sedang mengisi kajian ya, maka boleh dia mengambil doanya saja karena dia sedang tidak bertilawah dan sedang tidak memimpin sholat ya. Kalau dia sholat, ya, apalagi memimpin sendiri saja tidak boleh memotong ayat di situ. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau konteksnya seorang itu sedang mengajarkan, nih doanya nih, Rabbana ighfir lana wa li ikhwana, itu boleh. Nggak mulai dari awal, karena dia sedang menunjukkan sebuah doa. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, ya, mari saya bacakan ayatnya. Berarti kalau dia bacakan ayatnya, dia mulai dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ahmad yang berada di Jakarta. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda ingin praktek membaca Al-Quran. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Pak Ismail di Bone ya. Iya, tapi afwan karena saya ini tunanetra, jadi kalau bisa saya latihan membaca dengan ayat yang saya hafal saja. Iya, silakan. Silakan Pak Ismail. Mau baca surat apa, Pak? Nah, afwan ana orang tunanetra jadi. Ya. Ya, mau baca surat apa, Pak? Saya mau baca surat Al-Kafirun. Al-Kafirun ya. Baik. Silakan. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik ya. Ustaz, ana ada pertanyaan soal masalah ad-din dengan ad-din. Karena di dalam bahasa Indonesia itu ad-din dan ad-din itu terbagi dua. Ada di antaranya ad-din itu artinya agama dan ada artinya ad-din itu pembalasan. Maksudnya Maliki Yaumiddin itu artinya raja atau pemilik hari pembalasan. Tapi di sisi ada ayat yang mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu artinya itu pada intinya itu mendustakan agama. Jadi bagaimana cara kita membedakan antara ad-din dengan ad-din? Bagaimana cara kita membedakan antara agama dengan hari pembalasan? Itu yang ingin saya tanyakan karena saya pusing Pak Ustaz dengan kalimat yang sama ini. Di satu sisi artinya agama, di satu sisi artinya pembalasan. Jadi sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Tidak ada perbedaan. Maknanya tidak ada perbedaan. Ya. Kalau disebut dalam ayat raja di hari pembalasan, ad-din diartikan pembalasan. Kenapa diartikan pembalasan? Karena ad-din itulah yang nanti akan menentukan balasan yang akan diterima oleh manusia di padang mahsyar dan seterusnya. Salah satu di antaranya adalah ketika kita masuk ke dalam kubur. Yang ditanya di antaranya madinuk. Apa agamamu? Nah, ad-din itulah yang akan menentukan pembalasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama Islam. Nah, ketika orang sampai kembali kepada Allah, dia tidak membawa agama Islam, maka disitulah ada pembalasan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka nanti di akhirat fala yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah. Allah membalas kepada mereka-mereka yang agamanya bukan Islam. Maka dibalaslah pada hari pembalasan tersebut. Karena itu tidak ada perbedaan. Hanya saja
pemahaman kita yang harus memahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Maliki Yaumiddin, raja di hari ya, agama, yakni di hari di mana manusia akan dihisab. Dan itulah pembalasannya. Ya, semoga dapat dipahami dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi pertentangan di batin ya, si penanya ya, tersebut ya. Bapak Ismail dari Bone ya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ismail yang berada di Bone, Sulawesi. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ahmad Busra, Pak, di Depok. Pak Ahmad di Depok Bushra, ya. Pak Ahmad Busra di Depok. Di Depok. Iya. Baik Pak Ahmad, mohon maaf sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya. Pak Ahmad dikecilkan dulu volume televisi atau radionya, Atau menjauh. iya, atau menjauh dari ininya, perangkat televisi atau radionya, karena ada feedback atau pantulan suara. Ya, silakan kalau sudah Pak Ahmad. Ya. Iya. Ayat berapa? 60. Ayat ke-60 surat An-Nahl. Nah, Ayat 60 yang dari mohon maaf Pak Ahmad, ini masih ada feedback Pak. Nanti Bapak membaca kurang fokus. Jadi dimohonkan untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, atau Bapak menjauh dari perangkat televisi atau radionya Pak. dari perangkat televisi atau radio. Ya, sekarang mulai ya. Iya. Kalau sudah silahkan. Surat lillazina. Ya. Kalau sudah silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل Bil akhirati, 2 harakat. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء Bagus. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Iya, bagus. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة Iya, bagus. ولكن يؤخر Walakin idgham bi gunnah. gunnah Iya. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى Bagus. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Wala yastaqdimun. Ulang lagi. ولا يستقدمون. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Quran
dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Nah. Baik, terputus. Terima kasih jazakallah khairan Pak Ahmad Busro yang ada di Depok atas partisipasinya di kesempatan ini. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Sofia di Enrekang, Sulawesi Selatan. Abu Sofia. Iya. Ya, silakan. Iya. Benar, Ustaz. Ayat yang mana, Ustaz? Ayat 62. 62. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Iya, barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan dalam mempelajari ilmu syar'i. Allahumma amin. Nah. Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Pertanyaan saya, Ustaz. Ya, silakan. Dalam belajar tahsin pernah guru ngaji kami mengajarkan bahwa di saat gunnah nun sukun atau mim sukun bisa dipanjangkan lebih dari 2 harokat, sedangkan yang pernah saya dengar hanya 2 harokat. Ya. Jadi sebenarnya berapa harokat yang benar dalam membaca nun tasdid? Apa tadi, nun tasdid atau mim tasdid? Nun tasdid atau mim bertasdid ya, Pak? Iya. Baik, itu saja pertanyaannya, Pak. Iya, kemudian bisakah memanjangkan gunnah atau antara peralihan nun sukun atau tanwin yang tidak merubah makna dari 2 harokat, Ustaz? Ayo. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Ya, syukran, Ustaz. Jazakallah Iya, khairan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, pertanyaan Ustaz. bagus ya. Apakah ada yang panjang ya, yang berkenaan dengan gunnah ya? Naam ya, tadi sudah dijelaskan bahwa panjang dalam gunnah itu ya dua harokat ya. Sedangkan panjang dalam mad itu bisa lebih ya, yang panjangnya 2 harokat mad tabi'i, ada yang 4 harokat ya, sampai 5 harokat mad jaiz dan mad wajib, ada yang 6 harokat ya. Karena itulah yang terdapat dalam ya, kitab-kitab tajwid yang disusun oleh para ulama. Sedangkan untuk idgham bi gunnah ya, itu hanya ada 2 ya, pendek dan panjang
Ya. Nah, panjang di sini ya adalah tidak lain ya 2 harokat. Karena itulah yang menjadi perbedaannya. Ya. Nah, sekarang kalau kita membaca lebih dari 2 harokat, nanti kita menentukannya sampai berapa harokat. Dan ini membutuhkan ya petunjuk. Sehingga ya harus ada kaidahnya yang bisa diterapkan. Adapun kemungkinan ada orang yang mendengar ketika baca Al-Quran sepertinya dia agak lama gunahnya lebih dari 2 harokat ya. Bisa jadi ya bergantung dari cara dia membacanya. Ada 3 cara membacanya. Yang pertama, cara baca yang hadr, yang cepat. Ya. Ini kalau baca cepat, maka gunahnya pun jadi cepat. Lalu ada yang membaca sedang. Nah, ketika membaca sedang ini, gunahnya pun ya 2 harokat sedang. Namun ketika membaca dengan tahqiq, nah inilah ya yang bisa jadi orang yang mengira ketika membaca dengan tahqiq ya dikira lebih dari 2 harokat ya. Padahal memang ya disesuaikan dengan cara bacanya kita. Ya, cara bacanya kita. Kalau bacanya dengan tahqiq, maka ya si pendengar mungkin akan mengira wah ini lebih dari 2, padahal memang segitulah ya panjangnya kalau dia baca dengan tahqiq yang sangat perlahan-lahan ya ketika mengajarkan para pemula untuk belajar tartil. Naam, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Yang kedua tadi apa? Yang kedua pertanyaannya? Ya, berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, Ustaz. Ini apakah pada saat membaca gunahnya juga apakah tetap dibaca 2 harokat ataukah bisa lebih seperti itu? Tadi sudah jawab juga sama berarti. Yang kedua sama ya? Sama ya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Sofi yang berada di Endrekang, Sulawesi Selatan. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-65. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhidian, silakan. Masuk juga nih, Ustaz. Iya. Melalui apa ini? Streaming atau yang lain? Melalui Musab, Ustaz. Melalui WhatsApp. Enggak, Musab, berarti nggak pakai streaming ya? Iya. Baik. Nah, ayat berapa ya? Ayat ke-65 surat An-Nahl. 65 ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi arda Iya, 2 harokat. Oh iya, Ustaz. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha. Bagus. Inna fi dzalika laayatan liqaumin. Pendek, iya-nya pendek. Oh iya, Ustaz. Inna fi dzalika laayatan. A-nya yang panjang. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Liqaumi yasma'un. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Bagus. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Ibrah pakai ain ya. Jangan pakai hamzah. Wa inna lakum fil an'ami. Wa inna lakum. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. La ibrah ai. La ibrah. Naam.
لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم Wadamil, nggak ada tasdidnya ya. مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا Nggak ada tasdidnya. ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. Lagi. Ulang dari mimbaini. من بين فرث ودم Labanan. من بين فرث ودم Konsentrasi. من بين فرث ودم لبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Aywa, Masya Allah, Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Kurang konsentrasi satu. Iya, nggak apa-apa. Nah, saja Jakarta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Akidian atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan di line telepon 021 8236543 bagi Anda yang ingin tilawah membaca Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat ke-67. Ya. Silakan. Masih kami buka kesempatan. Ya. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Salman. Abu Salman di mana? Di Bekasi. Bekasi. Silakan Abu Salman. Ya, surat An-Nahl ayat ke-67 ya. 68. Iya, 68 ya, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Abu Salma ada yang mau ditanya? Apa Ustaz mau nanya? Silakan. Di surat Shad kan ada ayat sajadah ya Ustaz ya? Iya. Itu disunahkan juga ya kita sujud. Sunnah, Pak. Termasuk di dalam sholat gitu ya? Iya, sunnah hukumnya. Walaupun anak baca-baca itu ada khilaf Pak di antara para ulama soal itu sujud syukur apa sujud sujadah gitu Ustaz. Sujud sajadah atau sujud tilawah. Iya. Dan kita bisa pakai di dalam sholat ya Ustaz ya? Iya, boleh dalam sholat atau ketika membaca Al-Quran ya. Tentu kalau di masyarakat ya, kita harus ajarkan dulu ya, ilmu tersebut ya, supaya tidak menimbulkan fitnah ya. Kita ajarkan dulu bahwa dalam sholat dan dalam baca Al-Quran ada ayat-ayat sajadah yang 15 ya. Nah, kemudian ya mereka sudah memahami, boleh ya dipraktekkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih
Jazakallahu khairan Abu Salman atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-70. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan Bapak siapa di mana? Maaf. Dengan Trisno. Pak Trisno. Di Jakarta, Tad. Baik, Pak Trisno di Jakarta ya. Iya, Tad. Ya, silakan Pak Trisno. Surat An-Nahl ayat ke-70. Belum kelihatan, Tad. Kalau anak Ya. kalau nongol, Tad. Ayat berapa, Tad? 70. 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likaila liya'lama ulang lagi. wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likaila ya'lama. La-nya 2 harokat. Likaila. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Bagus. Inna Allah alimun qadir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Iya. Faman ladzina fuddilu Fuddilu 2 harokat. Ulang lagi. Fuddilu 2 harokat. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ Biraddi rizqihim. Di 2 harokat. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. Iya, bagus. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Nah, jangan kepanjangan. Lafaz Allahnya jangan kepanjangan. 2 harokat saja. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Naam, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Syukran, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, satu penelpon terakhir di kesempatan ini, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Ya, silakan. Masih kami buka kesempatan, satu penelpon terakhir. Ya, di 021-823-6543. Ya, silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca di surat An-Nahl ayat ke-72. Ya, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya. Halo. Nah. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Baik, terputus. Nah, masih kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 021 823 6543. Dan bagi Anda yang sudah menghubungi kami atau berusaha masuk, untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya, masih kami buka kesempatan di 021 823 6543. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Abdurrahman di Pandeglang. Iya, di Pandeglang, Banten ya. Silakan, ya. Abu Abdurrahman. Ayat 72. Iya, ayat 72 surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum bainina wa coba lihat, konsentrasi. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. Nah, ya, banin ya, bukan bayin ya, banin ya. Bagus. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Iya, cukup ya. Semoga ya, Allah Azza wa Jalla menambahkan semangat kepada antum untuk terus belajar membaca Al-Quran dan juga belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Abu Abdurrahman yang berada di Pandeglang, Banten, atas partisipasinya untuk membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-72. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Ustaz. Nah. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya dari Abu Husna di Cilebut, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afdalkah apabila kita membaca Al-Quran dengan aplikasi di HP, Ustaz? Karena HP bisa kita bawa dan dibuka setiap saat, sehingga memudahkan kita untuk melanjutkan bacaan, dan di aplikasinya lengkap dengan tafsirnya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah. Iya, nah, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Mana yang afdal? Ya. Apakah melalui langsung mushaf atau melalui HP? Ya. Kedua-duanya sama-sama. Apabila orang membaca Al-Quran, ya, sama-sama mendapat pahala sesuai dengan kadar ya bacaan yang ia ya baca. Namun mana yang lebih baik? Ya. Yang lebih baik adalah melihat melalui mushaf langsung. Karena dengan melihat langsung ke mushaf tidak ada gangguan ketika sedang membaca. Sedangkan kalau kita membaca di HP, ada saja gangguannya. Apalagi ya kalau ya dia menyalakan HP tersebut ya dan ya sinyalnya kuat. Ya, nanti ada yang menelpon atau ada yang masuk ya atau ada yang lewat ya, itu mengganggu dia ketika membaca Al-Quran. Atau apabila ketika dia sedang asyik membaca ya, HP itu mati ya, baterainya habis ya, atau ya yang lainnya. Lalu yang lebih afdal lagi Al-Quran ya, karena ketika dibaca orang akan melihat, oh dia sedang baca Al-Quran. Tapi ketika antum baca Al-Quran dengan menggunakan HP,
orang dari jauh mungkin akan tidak paham, apalagi ketika di masjid. Sehingga bisa jadi ada orang yang mengatakan, ya, di masjid masih main HP. Padahal dia sedang baca Quran, ya. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang menduga seperti itu. Makanya, ya, kalau ditanya mana yang afdol, maka langsung memegang mushafnya, ya, dan membacanya, ya. Sehingga benar-benar nampak dia sangat minat untuk membaca Al-Quran. Adapun ada terjemahnya, Quran juga banyak yang sudah dilengkapi dengan terjemahnya. Di sisinya ada terjemahnya, di sisinya bahkan ada ahkam tajwidnya dan lain-lain, ya, itu sudah ada, ya. Jadi yang terbaik, ya, yang afdol tentu dengan langsung, ya, melihat ke mushaf. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Syaimah di Bogor kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan di surat Al-Qiyamah ayat 27, ya, di kalimat manrok, ini apa hukum tajwidnya dan mengapa nun sukunnya itu tidak langsung dimasukkan ke huruf ro seperti halnya idgham bila gunnah? Syukron. Ayo, na'am, bagus sekali pertanyaannya, ya. Dalam riwayat Hafiz an Asim, cara membacanya adalah dengan saktah, ya. Jadi bacanya dengan saktah. Wa qila man raq, ya. Inilah bacaan riwayat Hafiz an Asim, dan itulah yang kita dapati dan kewajiban kita hanya mengikuti, ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ketika membaca Al-Quran, ittabi'u, ikuti saja, wa la tabtadi'u, jangan mengada-ngada, ya. Jadi ketika kita belajar dari kecil pada seorang guru yang punya riwayatnya riwayat Hafiz an Asim, maka itulah yang kita dapat. Bacalah sesuai dengan riwayatnya, ya. Maka hukum nun sukun bertemu ra yang biasanya dalam kaidah tajwid itu idgham bila gunnah tidak terjadi, karena ada hukum yang lain yaitu hukum saktah, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Masih kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya mat yang paling panjang itu berapa harokat? Karena saya sering mendengar para qori lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran membaca mat sampai terlalu panjang dan bernada dan berliuk-liuk. Ini apakah dibenarkan seperti ini, Ustaz? Syukron. Ayo, pertanyaan yang bagus sekali, ya. Benar sekali, dalam ilmu tajwid yang paling panjang itu 6 harokat, ya. Adapun yang melebihinya itu masuk ke dalam kategori gulu fil qiraah, ya, berlebih-lebihan dalam membaca. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Berlebih-lebihan dalam tajwid, ya, tidak dibenarkan. Naam, memang kita disuruh membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maksudnya adalah dengan tajwid. Jangan kelebihan, jangan kekurangan, ya. Sedang, yang sesuai dengan, ya, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warattilil Qur'ana tartila. Adapun yang dibaca dalam musabaqah, ya, tentu tidak dipakai oleh kita ketika kita menjadi imam. Apakah pernah kita mendengar seorang imam di masjid lalu membaca ayatnya seperti dalam musabaqah? Tidak.
Ya. Karena kalau yang dibaca dengan bacaan seperti musabaqah, ya, tentu ini akan takalluf, akan menyusahkan dirinya dan menyusahkan jamaah di masjid. Jadi, ya, intinya kita harus mengikuti riwayat yang sunnah yang kita dapati, bukan kita mengada-ada, ya, lalu melakukan ayat-ayat Al-Quran, mengikuti lagu sehingga melampaui batasan ilmu tajwidnya. Kalau ada orang baca Al-Quran dengan bagus, dengan indah, dengan mengikuti tajwidnya, itulah yang kita katakan warattilil Qur'ana tartila. Tapi kalau sudah berlebihan, ya, idgham bi gunnahnya sampai 6 harokat, mad arid sukunya sampai 12-14 harokat, ya, ini jelas bacaannya menyimpang, ya. Khawatir kita ketika membaca seperti itu, ya, na'udzubillah, kita akan digolongkan kepada orang-orang fasik karena tidak taat kepada aturan ilmu tajwid. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Edi Supeno di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, yang saya tanyakan, huruf hijaiyah itu semuanya ada berapa? Tetapi mengapa banyak Ustadz yang membaca huruf dzal dibaca za? Contoh alladzi dibaca alladzi, allazi, ya. Bagaimana hukumnya? Iya, pakai z, ya, berarti. Iya. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Iya, masalah makharijul huruf ini sangat penting sekali, ya. Dengan sifatul huruf sangat penting sekali. Makharij untuk menentukan di daerah mana dari mulut kita keluarnya huruf. Sifat untuk membedakan satu huruf yang sejenis dalam tempat makhrajnya. Karena itu kita wajib mempelajarinya, ya. Mempelajari itu ada dua. Satu, mempelajari cara bacanya. Yang kedua, mempelajari bagaimana detailnya. Yang dianjurkan kita mempelajari cara bacanya. Kalau Anda, ya, ketika membaca Al-Quran, wa qila man waq, ya, lalu ada yang bertanya, ya, kamu dari mana bacaan begitu? Ya, saya dari belajar. Itu namanya apa? Oh, saya nggak tahu. Maka tidak berdosa dia. Kalau ditanya namanya apa, dia nggak tahu, nggak berdosa. Ya, tapi bacanya yang dia tahu begitu, dan itu yang benar. Karena itulah, ya, dia, ya, menjawab dengan jawaban yang benar. Hukum membaca dengan tajwid fardu ain, sedangkan hukum belajar tajwidnya fardu kifayah, ya. Karena itulah kalau orang sudah bisa membacanya dengan baik dan benar, ya, tetapi dia tidak tahu ahkamnya, tidak mengapa. Yang penting bacanya sudah bagus. Ada orang yang kalau dia baca Quran rusak, tapi ketika belajar tajwid dia jadi faham, maka bagi dia belajar tajwid fardu ain. Kenapa? Karena dengan belajar itu memperbaiki bacaannya yang rusak. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa tegaknya kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu jadi hukumnya wajib. Naam, ya. Jadi, ya, bacaan seseorang itu, ya, dianjurkan untuk bertajwid. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setiap ayat yang bertemu ayat sajadah ini harus
harus atau wajib kita sujud baik dalam sholat maupun bukan di dalam sholat? Syukur. Ya, bagus. Tadi sudah dijawab juga ya. Sunnah. Ya. Sunnah. Ya. Kalau mau sujud boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Hikmahnya apa? Hikmahnya dalam hadis disebutkan bahwa apabila kita membaca ayat sajadah lalu kita sujud, ya, maka syaitan yang melihat kita sujud dia menjadi menangis. Ya, dia menangis karena anak Adam disuruh sujud, mereka nurut sujud. Ya. Tapi iblis tidak mau sujud, maka dia menangis. Ya, itu diantara hikmah dan faedahnya. Ya, ketika kita sujud, ya, syaitan akan menangis. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Umul Zanki di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada nun kecil kasroh yang terdapat di samping kata dalam mushaf Al-Quran. Apakah nun kecil ini ikut kita baca bersama kata sesudah atau sebelumnya, atau kita abaikan saja? Jazakumullah khairan. Iya, itu mungkin yang dimaksud nun wiqayah. Ya. Nun wiqayah berarti nun untuk membantu bacaan kita apabila kita mewasalkan bacaan. Ya. Seperti falamma, ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwa. Aw lahwa, kemudian di bawahnya ada nun kecil. Ya. Sehingga kita bacanya apabila disambung aw lahwa faddu ilaiha. Nah, begitu cara membacanya. Ya, jadi nun yang dimaksud nun wiqayah. Iya. 6 ya. Telepon terakhir itu ya. Pertanyaan terakhir ya. Insyaallah ya. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, syukurnya wa jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam wazakumullah, program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Unes Ali Subhanah hafizahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan untuk kita dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.